perkenalkan, saya Windy Basanezan Manurung. Di sini saya dengan NIM F1C423050 akan mempresentasikan UTS Fisika Dasar, yaitu tentang menjelaskan usaha dan energi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari usaha. Usaha dalam fisika berbeda dengan istilah usaha yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada beberapa kemiripan. Sebagai istilah fisika, usaha yang dilakukan suatu gaya adalah merupakan hasil perkalian skalar utama vektor gaya dengan vektor perpindahan tempat benda, atau hasil benda dengan besar perpindahan. Benda usaha dilambangkan huruf W, dan untuk sebagai gaya konstan dirumuskan dengan W kali F cos theta dikali S. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama, menyatakan antara gaya dan energi. Kedua, energi menyatakan kemampuan menyatakan usaha. Ketiga, usaha W yang dilakukan gaya konstan pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antara komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan sejajarnya perpindahan. Lalu saya akan menjelaskan adapun arahnya usaha, yaitu usaha positif. Yang pertama, ada komponen gaya yang searah dengan arah gerak. Gaya yang menghasilkan kerja positif mempercepat gerak benda. Yang kedua, usaha negatif. Tidak adanya komponen gaya yang searah dengan arah gerak atau berlawanan dengan arah gerak. Kedua, gaya yang menghasilkan kerja negatif dan memperlambat gerak benda. Ketiga, usaha nol, yaitu gaya tegak lurus perpindahan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian energi. Energi dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut telah berhasil melakukan usaha. Jika suatu benda melakukan usaha, maka benda tersebut akan kehilangan energi yang sama dengan usaha yang dilakukannya. Contohnya, pada saat kita sebelum melakukan aktivitas atau pada saat saya mau melakukan perkuliahan, saya harus mengisi energi dengan memulai makan makanan yang biasa saya konsumsi di pagi hari, sehingga saya dapat melakukan usaha atau pekerjaan dengan lancar. Energi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimuat atau dimulai sebuah benda dikarenakan gerakannya. Yang kedua, suatu benda besarnya energi kinetik berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya yang dirumuskan dengan energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda, atau EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi potensial memiliki pengertian, yaitu energi yang dimiliki suatu benda yang diakibatkan oleh pengaruh benda tersebut di suatu tempat atau kedudukannya dari benda tersebut. Rumusan yang dipakai dalam energi potensial adalah energi potensial dikali massa benda dikali gravitasi atau percepatan gravitasi dikali ketinggian. Saya akan berikan contoh soal usaha, yaitu soal yang pertama, sebuah balok ditarik dengan gaya besi besar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 9 meter. Jika sudut kemiringannya 60 derajat dan gesekan antar balok dengan lantai diabaikan, hitunglah berapa usaha yang perlu dilakukan. Yang kita ketahui di sini, gaya sebesar 50 Newton dan berpindah sejauh 9 meter, yaitu kita ketahui bahwa F sama dengan 50, S sama dengan 9 meter, dan berat dari benda atau massa benda tersebut sebesar 10 kg. Dan sudut kemiringannya memiliki 60 derajat. Jika
cos 60 derajat diubah menjadi satuan, yaitu menjadi setengah. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu berapa usaha yang perlu dilakukan mencari W sesuai yang sudah kita bahas tadi, yaitu W sama dengan F kali cos theta dikali S. Karena kita sudah mengetahui cos dari 60 derajat yaitu setengah, tinggal kita kalikan setiap bilangan, yaitu W sama dengan 9 dikali setengah dikali 50, yaitu usaha yang dihasilkan 225 Joule. Begitu dari soal. Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Saya akan memberikan contoh soal mengenai energi kinetik. Yang pertama, sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Perkirakan benda besar massa tersebut. Yang kita ketahui di sini energi kinetik sebesar 200 Joule dan memiliki kecepatan 36 km per jam yang harus diubah ke meter per sekon kuadrat, yaitu menghasilkan 10. Yang ditanya massa besarnya, itu sesuai pembahasan yang kita bahas, yaitu rumus dari energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali percepatan kuadrat, yaitu M sama dengan 2 per V kuadrat, yaitu menghasilkan massa sama dengan 200 dikali 2 per 10 kuadrat, menghasilkan 4 kg. Lalu kedua, contoh dari energi potensial, yaitu sebuah benda bermassa 14 kg terjatuh dari ketinggian 8 meter dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa energi potensial yang dibutuhkan. Yang dari kita lihat, yang diketahui adalah massanya 14 kg dan ketinggian di 8 meter dan mempunyai gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang kita ketahui tadi soal pembahasan tadi bahwa rumus dari energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yaitu yang sudah kita cari, yang kita ketahui yaitu energi potensial sama dengan 14 dikali 10 dikali 8 sehingga menghasilkan 1120 Joule. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian dari usaha dan energi. Saya akan menarik kesimpulan dari kedua tersebut, yaitu usaha dan energi dalam fisika memiliki hubungan yang erat. Usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda, sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Satuan usaha dan energi serta usaha adalah Joule, yaitu J.